Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti telah ada dalam warta gereja kita, bahwa besok Minggu tanggal 13 Juni, kita akan menyelenggarakan perjamuan kudus. Karena itu pada saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkannya melalui pendadaran. Kita akan segera mulai pendadaran itu. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Cukup. Kita akan mulai pendadaran itu dengan pujian dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan keempat. Ikut diko saja Tuhan. Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur dalam perjalanan iman kami. Tuhan senantiasa menyediakan perhentian sejenak dalam pergumulan hidup kami, yaitu supaya kami datang ke perjamuan kudus Tuhan. Tuhan mengundang kami dalam perjamuan kudus sebagai cara Tuhan untuk menyegarkan iman percaya kami, sebagai cara Tuhan untuk menguatkan kami dalam menghadapi kehidupan. Roh kami Tuhan kuatkan melalui perjamuan kudus itu. Karena itu kami dengan penuh sukacita menyambut undangan Tuhan itu, dan kami akan mempersiapkan diri kami melalui sabda Tuhan. Karena itu bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai bacaan kita terambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai yang ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku,
seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sebagai ayat mas kita dari ayat ke-14, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hubungan kemanusiaan kita menginginkan satu relasi yang hangat, relasi yang intim, relasi yang dekat. Dalam istilahnya, kita ingin akrab. Kita ingin dalam relasi itu terjalin keakraban. Dan salah satu wujud bentuk relasi yang menunjukkan keakraban adalah persahabatan. Melalui bacaan kita, Tuhan Yesus dengan jelas menunjukkan keinginannya untuk akrab dengan kita. Bacaan kita sangat jelas, Tuhan Yesus tidak menempatkan kita lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Keakraban itu harus bergandengan dengan ketaatan. Tuhan Yesus bersabda, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ketaatan adalah syarat untuk menjalin keakraban hidup bersama Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau sedemikian besar kasih Kristus kepada kita, yang tidak lagi menempatkan kita sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Tentu sebagai sahabat, kita ingin juga hidup dalam ketaatan. Kita adalah sahabat Tuhan, tetapi kita tidak berada dalam tingkat yang sama. Ia adalah pemimpin dan kita pengikutnya. Karena itu ketaatan kita tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan dalam rangka mentaati kehendak Tuhan bukanlah sebagai kewajiban atau bahkan ketakutan oleh hukuman yang akan ditimpakan apabila kita tidak melakukannya, tetapi karena kita mengasihi Dia dan percaya bahwa Dia tahu yang terbaik untuk kita. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita dan menempatkan kita sebagai sahabat, seharusnya kita semakin hidup dalam ketaatan. Perjamuan kudus adalah ungkapan keakraban dan ketaatan. Melalui perjamuan kudus ada ungkapan keakraban yang ditunjukkan dalam bentuk makan bersama, perjamuan bersama. Dan ketaatan itu ditunjukkan
bahwa Tuhan Yesus untuk menunjukkan kasih-Nya telah taat kepada perintah Bapa, mengorbankan diri yang dilambangkan roti dan anggur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sambut undangan Tuhan untuk datang ke perjamuan kudus Tuhan, sekaligus semakin mengakrabkan kita dengan Dia, semakin mengakrabkan kita dengan Tuhan Yesus, dan menjadikan kita lebih taat kepadanya. Semakin kita taat, akan semakin kita dekat dan semakin dalam persahabatan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati kita untuk datang ke perjamuan kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam pergumulan hidup kami diingatkan bahwa kami memiliki sahabat yang sangat mengasihi kami dan bersedia berkorban bagi kami, bahkan telah memberikan nyawanya bagi kami. Itulah Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang berkenan menjadi sahabat kami semua. Kiranya kami boleh mengakrabkan diri dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kami sehari demi sehari, melalui ketaatan kami, melalui kesediaan kami untuk mengikut Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk undangan perjamuan kudus itu, dan kami akan datang menyambut undangan itu. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akhiri dengan pujian Kidung Jemaat 363, bait yang pertama dan kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya,
undangan Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.